Kailin melirik semua orang dan bertanya, siapa di antara kalian yang akan menjadi penjaga bendera kelompok tentara bayaran naga iblis? Dia melihat semua orang mengangkat tangan mereka. Dia menyerahkannya kepadanya dan berkata, di masa depan, terserah, kepadamu. Membawa bendera, tim tampaknya benar-benar memiliki momentum, dan anggota tim semuanya agung. Xiao Yan dan Kailin berjalan di depan, dan Kaisar berhenti. Bahkan ketika Xiao Yan adalah pemimpin aliansi, dia selalu bertanggung jawab atas Kailin. Sekarang pemimpin kelompok, dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Kailin yang bertanggung jawab. Namun, premisnya adalah dia akan mengambil alih. Ide besar, dalam hal ini, Kailin telah melakukannya dengan cukup baik. Xiao Yan berkata bahwa dia sedang menuju pegunungan. Karakter Lin. Di antara beberapa wanita, Kailin adalah favorit Xiao Yan. Bahkan Suner saat ini lebih rendah. Setelah berjalan beberapa saat, Xiao Yan berkata kepada Kailin, aku akan mengobrol dengan Nichi di belakang. Sepertinya ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Kita harus berhubungan dengannya. Mungkin setelah berhubungan dengan dia, kita akan belajar sesuatu. Kailin mengangguk, hal terpenting saat ini adalah mengetahui beberapa situasi grup mercenary naga iblis. Juga lebih baik untuk mengambil tindakan balasan. Mungkin dari proses kolusi, kita juga dapat mempelajari beberapa tentara bayaran yang kurang dikenal. Kisah orang dalam dari prajurit itu, hanya itu yang dia pedulikan. Setelah berjalan ke belakang tim, Nichi sangat senang untuk sementara waktu, dia menepuk bahu Xiao Yan dengan ringan, dan berbisik kepadanya, saudaraku, wakil kepala sangat kuat. Xiao Yan tersenyum, bukan untuk ini, masalah, terlalu banyak keterikatan. Kailin tidak kuat, dia tahu itu di dalam hatinya, dan tidak perlu menunjukkannya kepada semua orang. Jadi, dia tersenyum dan berkata, ceritakan padaku tentang hubungan antara Demon Dragon Mercenary Corps dan Corps Mercenary Feng Yun penting. Mendengar Xiao Yan mengatakan ini, Kaisar Qi berpikir keras untuk beberapa saat, seolah-olah itu adalah topik yang sangat berat. Xiao Yan menepuk punggungnya dan berkata, tenang. Kaisar Qi menarik napas perlahan dan berkata, Feng Yun hamba komandan korps sebenarnya tidak sendirian, ia dilahirkan dari binatang buas. Ayahnya, seorang tentara bayaran di kota Ultan, pergi ke pegunungan untuk menangkap binatang itu, tetapi ditangkap oleh binatang buas betina dan kembali menjadi bonekanya, dan akhirnya melahirkannya. Ketika dia masih remaja, sekelompok tentara bayaran bernama Feng Yun memasuki pegunungan. Dia membunuh kepala Feng Yun, dan memimpin tim itu sendiri. Gunung-gunung bercampur. Kemudian, tentara bayaran naga ajaib kita kelompok memasuki gunung dan kebetulan bertemu orang-orang Feng Yun. Kepala kami berteman dengan kepala Feng Yun. Awalnya, kami ingin membalas teman-teman kami, tetapi mereka terbunuh. Ketika saya datang ke pegunungan kali ini, saya juga mengambil kesempatan untuk menghina. Setelah mendengarkan cerita ini, Xiao Yan menghela nafas lega untuk beberapa saat. Dia berkata, sepertinya saya datang dengan benar. Saya pikir saya kehilangan tujuan saya, tetapi tantangan akan datang lagi. Dia tertawa dan berjalan ke depan. Tim lagi. Kisah itu diceritakan kepada Kailin. Kisah semacam ini awalnya legendaris. Itu diceritakan oleh Xiao Yan, dan Kailin mendengarkan dengan penuh minat. Setelah mendengarkan, dia berkata, ini adalah kesempatan. Jika kita mengalahkannya, kelompok tentara bayaran naga ajaib kita akan menjadi terkenal. Xiao Yan berpikir sejenak, dan berkata, pemimpin situasi ini juga manusia. Apakah itu manusia atau binatang? Selama dia bisa memimpin kelompok, dia akan menjadi sangat hebat. Kami pergi menemuinya, berhasil atau gagal juga merupakan latihan. Kailin sangat senang. Kelompok tentara bayaran baru saja mengubah pemimpinnya dan perlu berdiri, jadi saya hanya meminjam situasi ini untuk melaksanakan. Karena episode ini, semangat Kailin telah dikerahkan. Orang-orang suka menantang, terutama setelah mengetahui lawan, dia lebih bersemangat untuk menantang. Di kelompok tentara bayaran, Kailin adalah orang yang paling kuat saat ini, dia bisa saja melebarkan sayapnya ke terbang, tetapi yang lain tidak bisa, jadi dia harus berjalan. Berjalan dengan sayap dan berjalan dengan satu kaki adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Meskipun itu adalah lari cepat, jarak dalam satu hari sangat terbatas, bahkan membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Tapi jalan masih perlu diikuti selangkah demi selangkah, semua jarak hanya bisa dilangkahi satu persatu. Tidak fit, dibandingkan dengan situasi aliansi Yan Meng dan Tianfu, itu hanyalah langit dan bumi, bedanya. Tapi saat ini situasi hanya bisa ditangani seperti ini. Xiao Yan jatuh dari Dou Di ke Dou Ze, tidak banyak orang yang tahu. Jika menyebar, pasti akan menimbulkan kegemparan, itu tidak baik. Meskipun Kailin juga pernah ke pegunungan binatang iblis, ini adalah pertama kalinya mereka terbang di ketinggian dan datang dengan berjalan kaki. Setelah terus berjalan beberapa saat, dia sedikit tersesat, jadi dia harus memanggil Kaisar Qi ke depan, dan dia pergi untuk memecahkannya. Pengaturan ini, Anda juga dapat mempercepat perjalanan. Kaisar Qi mudah berbicara, dan Anda dapat mengatur pengaturan apapun. Dia tinggi dan besar, tetapi dia adalah orang yang berhati-hati. Meskipun dia berbicara dan tertawa dengan Xiao Yan, dia mempertahankan rasa hormat yang tinggi di dalam hatinya. Sekarang,
Keduanya lagi kepala dan wakil kepala. Dia perlu tahu cara membaca kata-katanya. Meskipun grup mercenary naga adalah pembangkit tenaga listrik kuno, sebagian besar anggota adalah pendatang baru. Bagi sebagian besar anggota, mereka tidak peduli siapa yang menjadi ketua, selama mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dengan cara ini, sebagai kapten, dia bahkan tidak peduli. Setelah Dici memimpin, timnya memang jauh lebih cepat. Dia berkeliaran di gunung monster sepanjang tahun, dan bahkan jika dia berjalan dengan mata tertutup, dia tidak akan pernah tersesat. Itu sudah biasa, lihatlah semakin dekat dan lebih dekat ke pegunungan binatang. Auman binatang buas satu demi satu. Itu jauh lebih padat daripada yang dia dengar di malam hari. Xiao Yan mendengarkan suara binatang buas, dan jantungnya melonjak untuk sementara waktu. Dokter Immortal tinggal di sini, dan Kailin Ziyan juga tinggal di sini. Hari-hari itu adalah kenangan terdalam di hatinya. Kailin melihat Xiao Yan menikmati kegembiraan sendirian, dan dia juga sedikit bersemangat untuk sementara waktu. Ketika Xiao Yan sedang mundur, dia telah menjaganya di sini untuk waktu yang lama. Jika bukan karena insiden besar di suku ular, dia akan berada di sana sampai Xiao Yan, api keluar. Kenangan masa lalu selalu terpesona. Dalam obsesi ini, kelompok itu secara bertahap memasuki pegunungan binatang, dan suara auman binatang itu menjadi semakin keras. Ini agak mirip dengan hari-hari ketika Xiao Yan melarikan diri dari sekte Cloudland itu juga saat ketika binatang buas mengaum. Tapi dia khawatir dalam mengejar dan membunuh sekte Cloudland. Waktu berlalu, dan beberapa dekade berlalu dalam sekejap mata. Itu hilang, dan sulit untuk kembali. Xiao Yan melihat bahwa dia telah memasuki pegunungan, menoleh dan bertanya kepada Dici, "Saudaraku, seberapa jauh dari korps mercenary Feng Yun?" Dici melihat ke kiri dan ke kanan, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, "Berjalanlah lebih dari 20 mil ke lereng gunung di depan Anda." Setelah Tian Hao merasakan kekuatan Cailin, dia menjadi berhati-hati sekarang. Adalah umum bagi setiap orang untuk menghargai hidupnya sendiri. Dia tidak ingin mengambil risiko. Dia tampak agresif dan tidak akan pernah melepaskan, dan dia merasa sedikit bersalah. Mereka adalah anggota Korps Tentara Bayaran Naga Iblis, dan dia telah melakukan kesalahan terhadap Korps Tentara Bayaran Naga Iblis. Dia merasa tidak nyaman untuk beberapa saat. Setelah memikirkannya, Tian Hao menemukan manfaatnya. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Semuanya, festival apa yang ada di masa lalu? Mari kita duduk dan berbicara. Jika kita bisa bernegosiasi dan menyelesaikannya, mengapa bertarung sampai mati?" Cailin menatapnya sambil tersenyum, tersenyum, dan berkata, "Kali ini, kita harus bertarung sampai mati." Mendengar ini, hati Tian Hao tenggelam, dan dia berkata dengan ringan, "Karena saya ingin bertarung sampai mati, maka saya akan menemani Anda." Melihat giginya yang terkatup, Cailin menyipitkan mata padanya, dan kemudian berkata perlahan, "Di mataku, kamu sudah menjadi orang mati. Orang mati, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Matilah." Lin mengangkat lengannya, dan melambai padanya. Tian Hao terkejut bahwa kekuatan lawan melonjak pada saat ini. Kecepatan macam apa ini, dan kekuatan semacam ini membuatnya merasa tak tertahankan. "Ambillah." "Tidak bisa. Jangan ambil, aku takut itu akan berada di tempat dia kehilangan nyawanya. Dia hanya bisa melarikan diri. Melarikan diri juga keahliannya." Kemudian dia mengulurkan sayapnya dan terbang ke udara dengan sekuat tenaga. Cailin tersenyum dan berkata dengan lembut, "Saya ingin melarikan diri." Sudah terlambat. Ketika telapak tangan berada di udara, ruang itu langsung mengeras, dan seluruh orang Tian Hao membeku di dalamnya. Kemudian dia meremas lebih keras, dan dia mendengar suara klik, dan meleleh. Untuk apa-apa? Cailin tidak segera turun dari udara, tetapi hanya melambaikan telapak tangannya dan membantingnya ke tembok kota dengan keras. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia mendengar suara keras yang menghancurkan bumi, dan tembok kota terbanting, dan jatuh. Xiao Yan melambaikan tangannya ke kaisar dan berteriak, "Bunuh itu, selama kamu tidak menyukainya, maka bunuh semuanya." Dici melirik ke dalam tembok kota, dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di jalan itu kosong dan sangat sunyi. Dia berpikir bahwa kota itu seharusnya sangat hidup, tetapi itu adalah pemandangan seperti itu. Ini tidak terduga. Dia berbalik kepala untuk melihat Xiao Yan, berkata, "Kepala, tidak, rasanya tidak benar." Xiao Yan juga mengangkat matanya dan melihat ke masa lalu. Melihat kota, itu tidak kecil. Villa-villa yang dia lihat di kejauhan terletak di dataran tinggi kota. Di dataran rendah, ada deretan flat rumah-rumah, jalan-jalan memanjang ke segala arah dan sangat bersih. Ada jalan utama, dari gerbang kota, hingga grup villa di puncak gunung, terlihat sangat besar. Dia berkata sambil tersenyum, "Di masa depan, tempat ini, milik kelompok tentara bayaran naga iblis." Serangan Cailin tampaknya tidak terlalu melelahkan, tetapi ketika telapak tangannya membuka dan menutup, semua musuh yang dia temui berubah menjadi kehampaan. Xiao Yan menatapnya dengan heran, bertanya-tanya bagaimana kekuatannya telah pulih ke tingkat yang begitu kuat. Dari. Setelah berjalan di sekitar kota di dalam dan di luar,
semua sisa-sisa kota dibersihkan, dan semua orang mencari tempat untuk beristirahat. Xiao Yan memilih beberapa villa yang megah, dan meninggalkan banyak akomodasi untuk para tamu. Ji menggunakan sisanya dari rumah dan anggota kelompok tentara bayaran naga iblis, yang tambahan akan disegel untuk saat ini. Melihat kota yang begitu indah yang begitu mudah diperoleh, Xiao Yan merasa tak terbayangkan. Dia berpikir bahwa harus ada konfrontasi sengit, tapi itu tidak muncul, dan dia memenangkan kota dengan sangat lancar. Yang memainkan peran yang menentukan adalah Kailin yang tak terkalahkan. Jika itu bukan karena pemulihan kekuatan Dou Seng Kailin, saya khawatir kota ini akan sangat sulit untuk dimenangkan. Di depan pembangkit tenaga listrik absolut, semua kekuatan lemah sangat tidak signifikan. Setelah menemukan kamar, Xiao Yan duduk dengan menyilangkan kaki, mengikat tangannya, dan mulai berlatih. Meski jatuh ke petarung, dia tetap tidak gagal berlatih. Ini adalah pekerjaan rumah yang harus dia lakukan setiap hari. Ketika dia memasuki keadaan kultivasi, dia samar-samar merasa bahwa ada seorang lelaki tua di depannya yang tersenyum padanya. Itu adalah seorang lelaki tua yang baik hati, menatapnya sambil tersenyum dan mengangguk dari waktu ke waktu. Sementara dia mengangguk, dia dengan lembut mengangguk. Dia berkata kepada Xiao Yan, "Anak muda, ya, jika kamu tidak memasuki ruang, orang tua itu akan terperangkap di dalamnya selamanya." Meskipun asal-usul Kaisar Dou yang kamu cari tidak tersedia, lelaki tua itu mulai bangun setelah menyerap Dou Qi Anda. Asal Qi yang diperlukan untuk menerobos Kaisar Dou juga tergantung pada kemampuan Anda dan gadis kecil ini. Saat itu, lelaki tua ini membuka ruang dan mengolah Kaisar Dou Origin Qi, dan dia bekerja keras. Tetapi sayangnya, orang-orang dari Spirit Devourer mengambilnya. Xiao Yan bertanya dengan aneh, apakah masih ada Spirit Devourer di benua Dou Qi ini? Orang tua itu tertawa, para pemakan roh bermigrasi dari ruang yang jauh ke benua Dou Qi. Adapun ruang itu, orang tua itu tidak tahu banyak tentangnya, dan Qi asal Kaisar Dou ini memiliki keuntungan besar. Setelah Kaisar Dou menyerapnya sampai batas tertentu, dia akan itu dapat ditingkatkan ke Dou Xian. Begitu Anda menjadi Dou Xian, Anda dapat dengan bebas melakukan perjalanan ke dan dari ruang manapun. Selama pikiran Anda dapat menjangkau, orang-orang dapat mencapainya, dan Dou Di adalah maju ke Dou Xian. Anda harus mulai dari tingkat terendah dari bentuk manusianya. Kultivasi ulang, gadis itu, yang tubuhnya adalah piton Tongtian 9 warna, dia berubah menjadi Dou Huang, jadi dia mengambil keuntungan darinya. Anda harus menderita sedikit, Anda tinggal di petarung tahap ketiga paling lama, jadi ini dimulai dengan petarung tingkat ketiga, tentu saja, nilai potensi Anda masih di level Dou Di, setelah diaktifkan oleh lingkungan eksternal, Anda bisa masih mengerahkan kekuatan Dou Di, yang tergantung pada keyakinan dan ketekunan Anda. Xiao Yan memandang Xian Lao dengan penuh semangat, dan hatinya terbalik untuk sementara waktu. Dia pikir dia telah jatuh, tetapi dia masih bisa diaktifkan. Selama dia bisa menunjukkan kemampuan Dou Di, dia akan tetap menjadi Dou Di. Dia melihat ke langit dan tersenyum bahagia. Saya Kaisar Dou, saya Kaisar Xiao Yan. Setelah ledakan tawa liar, dia melihat Xian Lao lagi, dan tidak ada jejaknya. Saat dia menghilang, kemana Xian Lao pergi? Saya pulih dari kondisi kultivasi, saya melihat bahwa saya masih di rumah, dan tidak ada orang di sekitar. Dalam keadaan kesurupan, dia merasa bahwa dia sedang bermimpi. Mimpi itu sangat jelas tetapi tampaknya sangat jauh. Peri tua itu benar-benar muncul di sampingnya, tetapi menghilang secara misterius. Setelah beberapa saat terpana, Xiao Yan berdiri dari tanah, berjalan ke jendela, membuka jendela, dan menghirup udara segar. Kemudian saya melihat jauh dan jauh. Gunung ditutupi dengan abu-abu, dan pohon pinus di atas tumbuh dengan tenang, menunjukkan sedikit warna hijau. Sedikit kehidupan. Grup Mercenary Naga Iblis, ini adalah tim pertama yang dibuat oleh Permaisuri Dou Di. Untuk membuat tim ini berkembang pesat, masih banyak hal yang harus dilakukan. Dan masing-masing juga sangat mendesak. Di benua Dou Qi ini, pemimpin resimen tentara bayaran Kaisar Dou juga unik, ini akan menyebar, dan resimen tentara bayaran naga ajaib belum membuat sensasi. Xiao Yan mengangguk, dia mengulurkan tangannya, menunjuk ke kejauhan dan berkata, itu sisi gunung, kan? Grup Mercenary Feng Yun, dia tertawa beberapa kali, dan kemudian melangkah maju. Sungguh kelompok tentara bayaran yang gila. Kita bisa melihat perbedaannya segera. Xiao Yan memandang Dici. Sebentar lagi, kamu akan memimpin. Dici mengangguk dengan penuh semangat, seolah-olah dia mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan keberaniannya. Dia tidak tahu di dalam hatinya. Bahkan mantan wakil kepala dan kepala kelompok tidak bisa melakukannya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia hanya seorang Dou Si senior. Dan Dou Si yang besar bukanlah orang yang kuat. Lereng gunung semakin dekat. Ini adalah ruang terbuka yang telah dibuka. Air terjun mengalir dari puncak gunung, dan mengalir begitu saja ke lereng gunung. Ada kolam di atasnya. Di tepi kolam, satu lagi meluap, yang menjadi kecil sungai mengalir menuruni lereng bukit perlahan lagi. Di sekitar sungai, banyak paviliun dibangun sesuai tren. Di sebelah paviliun, ada bangunan bergaya villa yang tersebar.
Ini adalah tentara bayaran Feng Yun, markas kelompok. Xiao Yan memandang tempat yang indah dan indah ini dengan kekaguman. Dia menghela nafas dari waktu ke waktu. Korps tentara bayaran naga iblis juga harus menemukan tempat seperti ini. Hanya dengan pemandangan seperti ini mereka dapat mengembangkan talenta terbaik. Kailin, bayar perhatian lebih, perbaiki lubang cacing ruang angkasa ke tempat ini. Orang-orang dari keluarga Xiao dan aliansi, jika Anda lelah di masa depan, Anda dapat pergi ke tempat ini untuk beristirahat sebentar. Cailin dengan cepat mengangguk, dia juga merasa bahwa tempat ini tidak buruk. Xiao Yan mengatakan ini, itu akan memiliki arti perambahan. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah menjadi bandit. Selama kemenangan dimenangkan, maka semuanya akan masuk akal dan legal. Jika Anda ingin gagal, aturan hanya dapat ditentukan oleh orang lain. Juga sering dikatakan oleh orang lain bahwa manusia adalah pisau, dan saya adalah ikannya. Tampaknya harus diambil oleh kekuatan. Kelompok tentara bayaran Feng Yun tampaknya bukan orang baik. Karena mereka bukan orang baik, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Cailin selalu menjadi karakter yang kejam. Ketika saya datang ke markas Feng Yun, saya melihat tembok tinggi dan parit yang dalam, dan sebuah kota berdiri. Kota ini memiliki gerbang kota, dan beberapa antek berjaga. Kedua sisi, melihat Xiao Yan dan yang lainnya datang, senjata dihunus kedua belah pihak berdiri, hanya menghalangi jalan mereka. Mereka menatap semua orang dengan galak. Salah satu pelayan terkemuka datang, menangkupkan tangan mereka, dan berkata dengan keras, "Teman-teman yang terkasih, kelompok tentara bayaran Feng Yun saya selalu berteman. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda di sini untuk mengunjungi atau menyewa?" Xiao Yan tertawa dan berkata, "Datanglah ke sini karena ketenaran." Tapi mata tajam para pelayan menyapu spanduk bendera di tangan mereka. Dengan mencibir, dia berkata, "Yang mulia berasal dari grup mercenari naga iblis. Anda di sini untuk membalas dendam? Tutup pintunya." Dengan teriakan, orang-orang dengan cepat mundur, gerbang kota ditutup dengan keras. Xiao Yan menatap pemandangan ini dengan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan memiliki reaksi yang begitu kuat. Pintu ditutup, dan seseorang muncul di menara. Xiao Yan memandang seorang pria muda berbaju putih, ramah tamah, tampan dan tampan. Dia tersenyum sedikit dan mengangguk kepada semua orang. Teman naga telah datang dari jauh. Sangat disambut, "Tian Hao, saya suka berteman di seluruh dunia. Tetapi sayangnya, ada beberapa hal di rumah hari ini, dan saya tidak ingin teman-teman saya ikut campur. Mohon maafkan saya." Dan teman-teman Molong tampaknya memiliki beberapa festival kecil dengan Zai Xiao, datang dengan kekuatan yang begitu besar. Saya khawatir itu dengan niat buruk, jadi saya tidak akan menyambutnya. Silakan kembali. Setelah beberapa kata, Xiao yang tercengang mendengarnya, tetapi dia sangat sopan. Dia ingin menghapus seseorang yang membunuh orang lain. Itu masih sangat tidak tahu malu. Tian Hao juga orang yang tidak tahu malu. Wajah Xiao Yan berubah dingin, untuk menghadapi orang yang tidak tahu malu, maka Anda harus lebih tak tahu malu darinya. Bersikap lembut dan sopan itu tidak baik. Pada akhirnya, Anda hanya bisa menderita. Xiao Yan selalu tidak mau menderita kerugian. Dia tidak pernah menderita kerugian. Dia menoleh dan bertanya pada Kailin, "Apa yang harus saya lakukan?" Cailin mencibir, "Serangan yang kuat. Dia kejam, kita hanya bisa lebih kejam darinya." Setelah mengatakan itu, Cailin membalikkan daukinya dan mendorong telapak tangannya keluar, hanya untuk mendengar ledakan. Dauki menabrak dinding, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Lin merasa sedikit terkejut. Jika Suner Xiao Yixian dan yang lainnya ada di sini, mereka bisa bergandengan tangan untuk bertarung. Tapi saat ini, masih agak sulit untuk mengandalkannya sendirian. Dia menggertakkan giginya dan membanting telapak tangannya lagi. Tapi tembok kota tetap tidak bergerak. Dia marah untuk sementara waktu, telapak demi telapak, dan membanting tembok kota tanpa akhir. Kekuatan Dao Huang tidak boleh diremehkan. Setelah puluhan dan ratusan telapak tangan, tembok kota bergetar lembut. Tian Hao di menara kota bertepuk tangan dan berteriak, "Oke, oke, oke, tindakan heroik, benar-benar tindakan heroik. Meskipun Anda adalah Dao Huang, masih agak sulit untuk mengguncang kota iblis Phoenix saya, apalagi Dao Huang kecil. Bahkan jika Dao Zun datang, akan sulit untuk mengguncangnya. Itu terlalu sadar diri. Ini konyol, konyol." Setelah Cailin mengatakan ini, wajahnya yang halus menjadi dingin, giginya menggigit, dan dia berteriak dengan marah, "Kamu mencari kematian, segera!" Doi berbaring dari belakang dan menyerbu ke arah menara seperti aliran petir. Medusa dia menjadi sombong. Saya melihat telapak tangannya bergoyang, dan angin kencang bertiup menuju titik vital Tian Hao. Serangan mendadak itu mengejutkan Tian Hao. Dia tidak menyangka wanita genit ini menyerang begitu cepat, adalah pembunuh yang kejam. Saya melihat sepasang sayap cian di belakang Tian Hao menyebar dengan cepat, dan dalam beberapa kilatan, orang itu dengan cepat terbang ke udara. Dia tertawa liar, sidik jarinya diikat, dan sebuah kekuatan menyerang Cailin.
Cailin tidak menghindar, gelombang telapak tangan itu juga kekuatan yang kejam. Hanya dengan ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan. Kedua pria itu masing-masing mundur 10 langkah. Cailin mendengus, yang cukup aneh. Pemuda ini tampaknya adalah kaisar yang bertarung, tetapi kekuatannya sangat kuat. Cailin sedikit ragu untuk sementara waktu, dia khawatir dia hanya akan fokus menyerang dan membiarkan Xiao Yan membuat kesalahan. Dalam hal ini, itu akan lebih dari sepadan dengan kerugiannya. Anda harus berpikir dua kali tentang apapun, dan jangan gegabah. Tian Hao melihat bahwa dia berkelahi dengan lawan, dasi diikat, dan dia juga sedikit cemas. Selama proses docking, dia samar-samar merasa bahwa kekuatan lawan lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia hanya sedikit longgar, seolah-olah dia sedang ditekan oleh sesuatu. Begitu kekuatannya terbangun, dia percaya bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari pembunuh lawan. Benar-benar pria yang kuat, Xiao Yan selalu tertarik untuk dapat menciptakan keajaiban. Dan pertumbuhannya, identitasnya, telah membuat kemajuan setelah keajaiban yang berulang kali. Kali ini, dia percaya bahwa masih akan ada semacam keajaiban untuk kelompok tentara bayaran naga. Cailin datang dari luar, dan setelah memasuki pintu, dia menatapnya dengan apik, dan bertanya sambil tersenyum, "Saya telah berlatih lagi." Xiao Yan mengangguk, dia memandang Cailin, dan benar-benar menemukan ular sanca warna-warni di lengannya, menyelidiki. Satu demi satu, dia mengayunkan kepalanya ke depan dan ke belakang. Dia bingung untuk beberapa saat, dia berkata, "Kesulitan apa yang kamu hadapi?" Cailin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Xiao Yan menatapnya kosong untuk beberapa saat, sementara, dan berkata, "Kalau begitu kamu." Cailin tersenyum misterius, dan berkata, "Di sini, mungkin ada binatang purba." Mendengar Cailin mengatakan ini, mata Xiao Yan diluruskan sejenak, akan ada binatang purba di Warcraft pegunungan. Cailin mengangguk, lalu melihat keluar jendela dengan penuh semangat. Setelah melihatnya dengan serius untuk waktu yang lama, dia berkata dengan mempesona, "Jika benar-benar ada binatang buas di pegunungan Warcraft, itu juga berarti mungkin ada sumber di sini." Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, "Dengan cara ini, pegunungan binatang iblis adalah tempat dengan banyak energi. Berkultivasi di sini dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha." Cailin mengangguk dan berkata dengan gembira, "Binatang buas tidak bisa tinggal dimanapun. Mereka pasti akan memilih jenis tempat yang diberkati dengan alam. Itu akan berkembang pada saat yang sama dengan belajarnya. Pil obat akan berubah menjadi bentuk manusia, atau kultivasi, ke tahap tertentu, dan secara alami berevolusi menjadi manusia. Jika Anda berkultivasi ke Daudi dan memiliki darah Daudi, seluruh kelompok etnisnya akan menjadi manusia di masa depan." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Dari sudut pandang ini, suku ularmu dengan cepat berevolusi menjadi manusia." Cailin meliriknya dan berkata dengan sedih, "Tidak bisakah kamu adalah menantu manusia ular?" Xiao Yan tertawa ketika dia mengatakannya, dia berkata, "Setengah menantu, saya juga anggota suku orang ular." Cailin tersenyum bahagia, mendengar Xiao Yan mengatakan ini, hatinya sangat puas. Xiao Yan memandang Cailin bahagia, dia juga sangat bahagia. Wajah tersenyum istrinya selalu menjadi kegembiraan di hati suaminya. Jika ada binatang suci kuno, maka harus ada sumber di sini. Apakah itu asal Daudi, apakah itu sumber Kaisar Dou atau bukan, tetapi satu hal yang cocok untuk budidaya. Anda telah maju di pegunungan Warcraft, itu juga merupakan panen yang tak terduga. Suci, ini adalah jalan yang sangat sulit dan panjang. Xiao Yan berpikir bahwa ia harus terlebih dahulu memanfaatkan kondisi yang menguntungkan, dan kemudian membuat terobosan dalam satu gerakan. Dalam hal ini perjalanan ke pegunungan Warcraft ini akan bermakna, dan perjalanan yang berarti ini adalah kesempatan kecil untuk mengubah hidup Anda. Keduanya mengobrol sebentar, dan kemudian pergi bersama untuk memeriksa kelompok tentara bayaran naga iblis yang baru saja ditempatkan. Xiao Yan dan Cailin tinggal di villa terbaik di kota, rupanya itu adalah kediaman Tian Hao sebelumnya. Cailin tidak suka nafasnya, maka dia meminta Dici untuk memimpin seseorang untuk membersihkannya kembali, dan dekorasi sederhana pun dilakukan. Setelah berjalan keluar rumah dan memasuki kota, dibandingkan dengan kota Wutan, saya masih merasa sedikit kesepian. Di kota Wutan, ada suara keras di mana-mana, tetapi di sini, sunyi seperti malam. Xiao Yan melihat ke segala arah, berkerut, alisnya jauh, kota tandus, dan kurangnya popularitas membuatnya sulit untuk beradaptasi. Dia berpikir bahwa beberapa orang harus pindah ke sini di masa depan, selama jalan serangga luar angkasa dibangun dengan dunia luar, akan sangat nyaman untuk berkomunikasi. Sekarang keluarga Xiao Douseng lebih sering daripada tidak, ada santo pertempuran bintang 8 dan bintang 9. Jika Anda ingin menyatukan kekuatan aliansi Istana Surgawi, bahkan membangun ruang adalah sepotong kue. Saat ini, keluarga Xiao tidak memiliki rencana untuk beremigrasi,
selama Ki asal Doudi dibawa, maka budidaya dapat dilakukan di mana saja. Tujuannya adalah untuk mencapai Doudi. Dengan tujuan, segalanya akan menjadi lebih mudah. Ketakutan adalah jika tidak ada tujuan, maka akan ada kurangnya motivasi dan kepercayaan diri untuk mengejar. Kailin memandangi rumah-rumah yang kosong dan merasa sedikit tersesat di hatinya. Kota yang dulunya masih penuh kehidupan menjadi sepi. Dia bukan orang yang berhati lembut, dan dia tidak suka menjadi sentimental. Terkadang hidup bisa membuat seseorang marah. Perasaan, itu bisa membuat orang lemah menjadi kuat dan orang berdarah dingin penuh perasaan. Ratu Medusa dulunya adalah wanita yang dingin dan kejam. Setelah menikahi Xiao Yan, dia juga berubah. Harus menjadi emosional. Xiao Yan juga merasa bahwa tempat ini masih kurang populer. Kota ini dibangun sangat besar, tetapi sebenarnya tidak banyak orang yang tinggal di sana. Ketika orang-orang dari kelompok tentara bayaran naga iblis mencari di seluruh rumah, mereka tidak menemukan banyak orang. Ini adalah kota yang sepi. Tidak masuk akal untuk membangun kota di pegunungan Warcraft. Itu adalah di kedalaman gunung, dengan cacing gunung dan binatang buas, dan tetangga dengan ular berbisa dan burung raptor. Itu membuat orang ketakutan. Kecuali ada perlindungan yang solid. Xiao Yan dari Kaisar Dou dan Kailin dari Puncak Douseng mungkin tidak sulit. Mereka dapat dengan mudah memblokir ruang. Sebagai Tian Hao dari Kaisar Dou, ini agak dibuat-buat, dan kota itu bisa eksis secara stabil. Jelas, monster tidak berani datang dan menyerang. Masih ada beberapa misteri di dalamnya. Keduanya berjalan mengelilingi kota, tetapi mereka tidak menemukan Bitah. Sebaliknya, mereka merasa bahwa kota itu dibangun dengan sangat indah. Mereka merasa bahwa orang yang merancang kota itu harus ahli, sangat lemah, dan jika Anda mau untuk memblokir ruang ini, Anda harus memasuki Douseng. Dia menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menyerahkan pekerjaan ini kepada Suner. Setelah menetap, Kailin mengirim seseorang ke kota Wutan. Dia kembali sendiri, tetapi dia tidak khawatir tentang Xiao Yan, dan ada keanehan di kota ini, yang membuatnya merasa sedikit khawatir. Jadi dia mengirim Kaisar Qi untuk pergi. Bagi Kaisar Qi, keduanya merasa relatif nyaman, dan mereka adalah orang-orang yang keluar dari sungai dan danau dan mengetahui prioritas. Xiao Yan menulis surat di tangannya sendiri. Selama surat itu dikirim ke rumah Xiao, Sun Er akan mengerti. Dan dengan demikian saya akan datang sendiri. Sekarang Ziyan dan Xiaoyi Xian bisa duduk di kota. Suner sangat lega meninggalkan rumah Xiao. Dengan kekuatan puncak Suner, seharusnya tidak perlu dipikirkan lagi. Untuk mendapatkan blokade luar angkasa, selama blokade luar angkasa setelah selesai, kota akan aman. Beberapa hari kemudian, Suner dan Ziyan datang dengan sekelompok orang dari keluarga Xiao. Xiao Mei dan Xiao Ning juga datang. Mereka terutama ingin melihat wilayah baru pegunungan Warcraft. Ruang itu diblokir dengan kekuatan Suner, tidak perlu banyak usaha untuk memperbaikinya. Xiao Mei dan Xiao Ning terutama melihat situs ini untuk melihat bagaimana memanfaatkan situs ini dengan baik. Setelah Suner melihatnya, dia pertama kali menyarankan bahwa kota itu diubah menjadi Yancheng. Dia mengatakan ini, orang banyak menjawab, setelah Akademi Kanaan pindah ke kota Wutan, Panmen tidak memiliki basis pelatihan yang sesuai. Sebagai salah satu pendiri sekte, Sun Er harus mempertimbangkan hal ini. Kedepannya, setelah lulus dari Panmen, orang-orang dari Panmen dapat bekerja di Tentara Bayaran Naga Ajaib, Grup. Anda juga bisa pergi ke Aliansi Yan, yang terbaik bahkan bisa pergi ke Aliansi Tianfu untuk berkembang. Xiao Yan ragu-ragu pada awalnya, tetapi di bawah desakan semua orang, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Jika bukan karena fakta bahwa Zhongzhou sekarang akan diubah menjadi kota Yandi, Yancheng ini harus membawa kata kaisar, itu diganti namanya dan kemudian diukir di gerbang kota, membuat dua kata Yancheng sangat berbeda, sangat menarik. Di masa depan, tempat ini akan menjadi tempat yang sibuk lagi. Ini akan membentuk tanduk dengan Akademi Jiayan dan saling membantu. Ini juga sangat stabil. Setelah melihat metode Suner di awal Kaisar, dia semakin senang bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Xiao Yan juga mengatur misi dengan kelompok tentara bayaran untuk mendapatkan inti sihir dan mengumpulkan bahan obat. Tempat, selamanya jika Anda bersedia mencarinya, Anda akan dapat menemukannya. Kemudian, kirim bahan obat ini ke Aula Alkimia Ligayan, biarkan alkemis memperbaiki ramuan obat, dan kemudian melelangnya ke berbagai tempat di Jiama Empire melalui rumah lelang keluarga Xiao. Itu adalah tujuan ambisius yang perlu dikejar dengan ketekunan. Tujuan utama Kailin baru-baru ini adalah untuk mencari binatang suci di pegunungan Warcraft. Dengan Ziyan sebagai perusahaannya, Cailin sangat senang. Keduanya dapat berbicara tentang temperamen mereka. Ada hal-hal yang mereka minati. Ziyan adalah Ratu Naga. Meskipun dia menikmati perawatan yang sangat baik di keluarga naga kuno, dia masih belum puas. Dia selalu memikirkan adegan menelan bahan obat di akademi. Meskipun sekarang sebagai Douseng, dia masih membutuhkan nutrisi dari harta surga dan bumi. Kultivasi Douseng masih membutuhkan upaya besar. Mereka berdua berada di udara,
melihat pemandangan di pegunungan, dan menghela nafas dalam hati mereka. Meskipun pohon-pohon di pegunungan mengeluarkan tunas baru, kebanyakan dari mereka masih layu, dan mereka masih terlihat sangat membusuk. Ular kepala pada skala warna mengayunkan lengan dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan bahwa mereka telah merasakan nafas binatang suci di pegunungan, binatang buas yang dapat membuat ular sanca langit berwarna-warni bergerak. Peringkat alami tidak akan terlalu rendah. Jika Anda dapat menangkap binatang suci dan menggunakannya sebagai pengawal Anda sendiri, maka panennya bisa sangat bagus, besar. Memikirkan hal ini, Cailin dan Ziyan sangat bersemangat. Pegunungan binatang iblis sangat besar, dan mereka berdua terbang untuk waktu yang lama, tetapi ukurannya bahkan tidak sedikit. Melihat bahwa sudah larut, keduanya memilih jalan dan kembali ke Yancheng. Sun Er sedang membuka jalan serangga luar angkasa, dan dia tidak ada hubungannya. Dia telah memperbaiki jalan cacing antara klan Xiao, Liga Yan dan Kota Yan. Untuk mencegah kecelakaan, jalan cacing masih sangat rahasia. Di pada saat yang sama, ruang lain dibuat untuk menutupi Kota Yan. Yancheng telah menjadi kota pribadi. Itu hanya digunakan oleh klan Xiao, Aliansi Yan, Aliansi Tianfuyan, dan Akademi Jiayan. Kali ini saya datang ke gunung tanpa usaha apapun, dan saya mendapatkan kota tanpa biaya, yang juga sangat hemat biaya. Setelah menghabiskan beberapa hari di Yancheng, Sun Er dan Ziyan harus kembali ke rumah Xiao. Sekarang rumah Xiao tidak sebesar sebelumnya, pasti ada orang kuat di rumah itu. Selain itu, masih ada rumah besar bisnis di klan, yang mana mereka tidak bisa membantu tetapi dengan enggan pergi. Adapun orang-orang yang berasal dari keluarga Xiao, Xiao Yan menahan mereka. Yancheng juga membutuhkan orang untuk merawat dan menjaga mereka. Orang-orang di keluarga mereka sendiri adalah lebih nyaman daripada orang luar. Cailin tidak akan tinggal lama di sini, dan akan pergi dalam beberapa hari. Kota harus memilih orang yang cocok untuk mengelolanya. Tugas utama Kaisar Qi adalah mengelola kelompok tentara bayaran. Pikiran Xiao Yan adalah untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan asal Kaisar Dou. Tapi Cailin ingin menemukan binatang suci di pegunungan. Dari persepsinya, binatang suci ini adalah peringkat tinggi. Jika Anda menyerah, itu juga sangat baik sebagai pengawal. Tapi Xiao Yan merasa bahwa tidak perlu membuang waktu. Keluarga Xiao sekarang melawan orang-orang kudus, dan peran binatang suci sangat kecil. Tapi Cailin masih bersikeras pada poinnya sendiri. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengikutinya. Hasil akhir dari perselisihan itu adalah, mereka berjalan keluar dari Yancheng dan pergi ke pegunungan. Kelompok tentara bayaran tinggal di kota untuk sementara waktu. Akibatnya, keduanya meninggalkan Yancheng dan terus pergi jauh ke pegunungan. Dichu ingin pergi bersama mereka, tetapi Xiao Yan menolaknya. Lagi pula, keduanya lebih nyaman, dan kekuatan mereka hanya ditekan sementara, setelah diaktifkan, dan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik puncak. Dia adalah ahli memanggil awan dan hujan, jadi bagaimana dia bisa takut pada beberapa monster? Ketika saya pertama kali memasuki pegunungan di Yancheng, saya masih merasa sedikit canggung. Itu selalu lebih baik untuk tinggal di rumah daripada di luar. Di luar, Xiao Xing tidur semalaman dan makan di angin. Bukan apa-apa. Ketika Sun Er memblokir ruang itu, dia mengalami keterbelakangan mental. Hanya dengan mencetak sidik jarinya atau memasukkan kata sandi, dia bisa keluar. Tetapi kata sandinya diubah. Ketika Sun Er memblokir ruang itu, dia meninggalkan bekas di jiwanya. Jejak jiwanya bertabrakan untuk mendapatkan kata sandi yang unik, dan kemudian dia bisa melewati ruang, dan orang-orang yang bertabrakan terbatas pada mereka yang tinggal di luar angkasa. Jika itu orang asing, dia membutuhkan otorisasi Sun Er untuk mendapatkan miliknya sendiri. Kata sandi. Kota Yan ini tidak dapat ditembus, tapi Cailin masih tidak nyaman. Dia merasa bahwa kota ini sedikit aneh. Dia tidak bisa merasakan keanehan untuk sementara waktu. Setelah Sun Er datang, dia mengajukan pertanyaannya sendiri. Keluarlah, biarkan Sun Er merasakan lebih jauh. Tetapi dia masih tidak dapat menemukan keanehannya. Tetapi Cailin merasa bahwa kota ini tidak aman. Dengan kekuatannya saat ini, banyak hal yang masih sulit dilakukan untuk sementara waktu. Ini adalah batasannya. Dari peringkat Dou Huang, kekuatannya relatif lemah. Sebelum pergi, Xiao Yan memberitahu Kaisar Qi untuk memberinya lebih banyak perhatian. Lagi pula, kota ini terlalu mudah didapat, dan hanya ada satu Dou Huang yang kuat di kota itu. Pakar Cailin tampaknya agak terlalu kurus, dan bahkan pria kurus yang kuat ini harus berbicara dengan arogan. Meskipun dia gagal tertawa pada akhirnya, dia menjadi penggemar bawahan Cailin. Tapi jenis arogansi yang dia tunjukkan, masih membuat orang bergidik. Ada suasana aneh di kota ini. Setelah berjalan jauh, Cailin harus melihat ke belakang. Meskipun kota aneh itu tersembunyi di ruang yang terhalang oleh Douseng, sulit untuk melihat kota itu ketika Anda berada di luar. Tetapi kota itu masih ada. Jantung Cailin berdetak, ada sedikit kekesalan. Tapi dia tidak bisa mengerti alasan kekesalannya. Ketika Cailin berbalik,
dia samar-samar bisa melihat sudut kota, dan dia terkejut sesaat. Segel Douseng tidak terlalu mudah untuk dibuka oleh orang biasa. Dia dengan gugup berkata kepada Xiao Yan, lihat, bagaimana Yan Cheng memecahkan segelnya. Kailin dan Xiao Yan menyaksikan Yan Cheng secara bertahap melepaskan segel di belakang mereka. Villa-villa di puncak gunung menjulang di bawah sinar matahari. Sebuah kota yang indah muncul di bidang penglihatan mereka. Dengan tergesa-gesa, saya tidak pernah sepenuhnya menghargai kota yang tersembunyi ini. Pegunungan binatang. Sekarang karena kota ini terkait dengan keluarga Xiao, saya hanya bisa menghadapinya dari lubuk hati saya. Kailin menatap kota dengan kosong. Dia dengan bersemangat berkata, Xiao Yan berkata, ini benar-benar indah. Tapi Xiao Yan tidak berbalik dalam desahannya, tetapi masih menatap kosong ke arah kota apa yang terjadi di sana. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tiba-tiba tersadar. Begitu dia menarik Kailin, dia berlari ke kota, berteriak, cepat, sesuatu terjadi. Kailin menatapnya dengan bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Xiao Yan berteriak, ini masalah besar, dia berlari lebih cepat di bawah kakinya. Kailin berlari sebentar, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di bawah pengaruh Xiao Yan. Berlari tanpa lelah di tanah, memikirkan hal ini, Douki berubah menjadi sayap dan melayang ke langit. Xiao Yan memandang Kailin, yang terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, lebih jauh dan lebih cepat, dan berteriak dengan cemas, tunggu aku. Kailin menghentakkan kakinya dan berhenti di tengah air. Begitu dia gugup, dia lupa bahwa Xiao Yan sekarang berada di level petarung peringkat ketiga. Menggantung di langit untuk sementara, Kailin menjadi tidak sabar dan mendarat dari langit lagi. Dia menarik tangan Xiao Yan dan berkata, kamu tidak akan mencoba berjalan. Ketika dia mengatakan ini, dia menarik Xiao Yan mereka maju selangkah. Keduanya benar-benar berjalan di kehampaan. Mereka terkejut untuk sementara waktu. Kekuatan Xiao Yan dan Kailin benar-benar pulih tanpa dapat dijelaskan. Mereka menjadi Dou Di dan Douseng lagi. Perasaan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak memang bagus. Saya bingung sekarang. Tetapi pada saat ini, awan dan kabut naik. Mereka naik ke langit untuk sementara waktu dan terbang dengan kecepatan kilat. Mereka harus tiba di Yan Cheng secepat mungkin. Jika tidak, segalanya akan berubah nanti. Tapi begitu mereka mencoba yang terbaik untuk terbang, keduanya langsung mencapai langit di atas Yan Cheng. Melihat kota lagi, itu sunyi, sepertinya ada aura kematian. Xiao Yanmu menatap kosong ke Yan Cheng. Dia khawatir tentang Xiao Mei dan Xiao Ning. Keselamatan rakyat, keduanya sekarang adalah tetua keluarga Xiao dan memainkan peran penting dalam keluarga. Jika dia meninggal kali ini, dia akan memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia maafkan sendiri. Tidak hanya tidak bisakah dia memaafkan dirinya sendiri, bahkan orang lain tidak akan bisa memaafkannya. Sebagai patria keluarga Xiao, dia memiliki kewajiban untuk melindungi klan. Namun, Xiao Mei dan Xiao Ning mati di tangannya sendiri. Memikirkan hal ini, hatinya sakit. Kailin juga tahu apa yang dia pikirkan. Demikian pula, Kailin juga menyalahkan dirinya sendiri. Dia sekarang bertanggung jawab atas urusan keluarga Xiao. Jika ada yang lebih bertanggung jawab, dia tidak diragukan lagi yang paling disalahkan. Dua muda hidup, dan menghilang, memikirkannya, rasanya seperti sakit yang menyayat hati. Tapi Kailin selalu dikenal karena hatinya yang dingin. Dan dia segera tenang, dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Dan sepertinya terlalu dini, dia menepuk Xiao Yan dan berkata, turun dan lihatlah, mungkin beberapa hal lebih baik dari yang kita bayangkan. Setelah dia menyebutkan ini, Xiao Yan segera bangun, turun dengan erat. Gerbang Yan Cheng terbuka lebar, dan jelas bahwa seseorang telah berjalan melewatinya, tetapi dua tentara bayaran yang berjaga menghilang. Jalan-jalan di kota kembali sepi, dan rumah-rumah berdiri di sana dengan tenang. Tentara bayaran yang masuk dan keluar juga menghilang saat ini. Ketika mereka tiba di villa, masih sepi. Apa yang terjadi? Xiao Yan berpikir keras dari lubuk hatinya. Sambil berpikir, dia segera duduk. Setelah turun, dia berkata kepada Kailin, Liner, lindungi hukum. Kailin bersenandung, dan energi pertempuran beredar ke seluruh tubuh untuk sementara waktu. Xiao Yan membuat segel dan duduk bersila di tanah. Jiwanya keluar dari tubuhnya, dan daerah sekitarnya berpusat di Yan Cheng. Tanah ribuan mil berada dalam persepsi jiwanya untuk sementara waktu. Puncak gunung yang tak berujung, pohon-pohon tinggi dan tipis, berlari melewati monster, lalu monster lain, dan kemudian sekelompok monster. Lalu ada langit, sebuah tim tentara bayaran bersembunyi di hutan, tetapi menghadapi yang besar kelompok monster hanya bisa bersembunyi dengan tenang. Monster besar berjalan melewati tentara bayaran, dan telapak besar gerbang kota akan diinjak, dan di bawah telapak kaki adalah kepala tentara bayaran. Menginjaknya, tubuh jiwa Xiao Yan terentang tangannya untuk mengangkatnya dengan lembut dan melemparkannya ke samping. Tentara bayaran itu ketakutan dan berkeringat untuk sementara waktu. Itu adalah kelompok tentara bayaran lain, dan tentara bayaran laki-laki diam-diam menyentuh tubuh tentara bayaran perempuan.
undang pelayan untuk memukulinya dengan keras. Setelah memindai dalam lingkaran, tidak ada seorang pun dari kelompok tentara bayaran naga iblis, atau siapapun dari klan Xiao. Keringat dingin menetes di dahi Xiao Yan. Bagaimana menjelaskan kepada orang-orang dari klan Xiao? Bagaimana menjelaskan kepada Xiao Yu? Orang-orang, dia membuka matanya tiba-tiba, dan keringat dingin di tubuhnya seperti tetesan hujan yang jatuh. Apakah mereka semua mati? Mengapa mereka tidak bisa dilahirkan tanpa manusia, dan mati tanpa mayat? Kailin melihat bahwa dia membuka matanya dan bertanya dengan cemas, mengapa? Seperti, apakah Anda merasakannya? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak ada gerakan di atas, jadi saya tidak dapat menemukannya. Kailin bertanya lagi, saya memindainya di kota. Xiao Yan menepuk dahinya dan berkata, lupakan saja. Cailin berkata, cepat pindai. Xiao Yan berteriak lagi. Cailin berkata, pelindung, aku mengerti. Cepatlah. Xiao Yan kemudian membuat segel dengan kedua tangan dan duduk bersila di bawah tanah. Jiwa mulai keluar dari tubuh. Perlahan menyapu kota, masuk dan keluar dari rumah ke rumah. Xiao Yan dengan hati-hati mencari sudut dan sudut, karena takut meninggalkan sesuatu. Sekarang dia menemukannya, dia bisa menyelamatkan yang lain. Sebagai patriark klan Xiao, dia itu adalah tanggung jawabnya untuk menyelamatkan semua orang. Namun, setelah pemindaian berulang kali, dia masih tidak dapat menemukan setengah angka. Ini membuat Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Ini sudah berakhir, ini bukan yang dia harapkan. Dia merasakan sedikit pusing. Meskipun Xiao Mei telah mengabaikannya ketika dia adalah pemborosan klan Xiao, itu tidak berarti bahwa dia bisa mati selama pengawasannya. Satu ruangan lain, beberapa rumah ini berantakan, beberapa rapi, tetapi sama, tidak ada jejak orang Xiao. Ini adalah hilangnya orang Xiao secara tiba-tiba setelah ayah mereka, Xiao Zhan menghilang. Yang terakhir kali, apakah orang dari Istana Jiwa? Kali ini, siapa itu? Mungkinkah klan jiwa yang mati dan dibangkitkan? Jika demikian, maka benua Douqi akan menjadi sangat menarik lagi. Klan jiwa? Mengapa selalu begitu berhantu? Perlahan memindai setiap rumah, hati Xiao Yan terbalik. Begitu dia tiba di pegunungan binatang iblis, dia telah kehilangan begitu banyak orang. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan tentara dan tentara. Ini adalah kerugian terbesar Xiao Yan selama ini. Sejak dia menjadi pemimpin aliansi Tianfu, tidak pernah ada hilangnya sejumlah besar anggota aliansi secara tiba-tiba. Tapi kali ini, tenaganya benar-benar rusak. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan jiwanya juga melangkah ke cari kota yang begitu besar. Mungkin memang ada tempat ini adalah tempat orang-orang Xiao bersembunyi. Dengan kekuatan Doudi, dia tidak dapat menemukan beberapa orang. Ini adalah hal yang aneh. Jika menyebar ke benua Douqi, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Dia sekarang menjadi sosok yang kuat di seluruh benua. Perhatian besar, sehingga menjadi fokus. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak dia sukai, dan dia selalu bertindak rendah hati. Jika dipublikasikan saat ini, itu juga merupakan penyangkalan terhadap dirinya sendiri. Cobalah untuk tetap rendah hati. Profil, dan kemudian tetap low profil. Atasi ini. Bahkan sebagai kaisar yang bertarung, akan ada saat-saat ketika dia merasa tidak berdaya, dan yang kuat tidak maha kuasa. Xiao Yan menghela nafas. Masih ada beberapa tempat terakhir. Jika masih tidak ada seorang pun di tempat-tempat ini, maka pencariannya gagal. Itu adalah hasil yang dia tidak tahan untuk melihatnya. Tetapi itu adalah kebenaran, dan tidak ada gunanya mencoba. Kailin menatapnya dengan berat hati. Jika dia gagal, dia tidak dapat menemukan orang lain. Dia berpikir, maka dia harus menemukan sesuatu yang salah. Tempat aneh ini pasti memiliki tempat yang sedikit diketahui. Jadi apa itu? Grup dari orang yang hidup. Jika mereka mengatakan tidak, mereka pergi. Beberapa rumah terakhir adalah yang terakhir tersisa. Di kota yang kosong, hanya beberapa rumah yang tersisa, yang membuat Xiao Yan berpegang pada harapan. Dan ketika masih ada harapan, dia tidak bisa menyerah. Ini adalah prinsip hidup Xiao Yan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan perlahan. Kemudian tidak ada keajaiban yang terjadi. Tempat ini masih merupakan rumah kosong. Kekecewaan besar. Pada saat yang sama, Xiao Yan memiliki melankolis yang kuat. Setelah mencari beberapa ruangan lagi, pekerjaan kali ini akan selesai. Baginya, ini adalah hal yang instan. Tetapi pekerjaan instan ini membuatnya merasa seperti berjalan di atas es tipis. Dan hatinya ketakutan. Bagaimana bisa begitu banyak orang ramai? Di sini, di beberapa ruangan, menebak akan membuahkan hasil. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam lagi. Kecepatan pencarian juga melambat. Dia perlu memilah-milah pikirannya dan menenangkan dirinya sendiri. Pencarian dilakukan secara tertib, dan jantung Xiao Yan juga berdetak kencang. Orang-orang dari keluarga Xiao, garis keturunan yang tersisa dari klan Xiao kuno telah datang hingga hari ini. Apakah mereka menghilang seperti ini? Itu menghilang di tangan Xiao Yan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini dan sangat terkejut. Jika pikirannya tidak cukup kuat, dia mungkin hanya menjadi dekaden. Dekadensi Doudi jauh lebih kejam daripada orang biasa.
kesulitan dan kesulitan kapasitas psikologisnya masih sangat kuat, yaitu fluktuasi sesaat, setelah fluktuasi, itu kembali normal lagi. Semua rumah digeledah, tetapi masih tidak ada yang ditemukan. Mengambil kembali jiwanya, Xiao Yan berdiri dan tertegun sejenak. Dia menoleh dan berkata kepada Kailin, sepertinya kita tidak bisa, kita harus tinggal di Yancheng, harus menyingkirkan hal ini. Kailin mengangguk, dia juga memiliki ide yang sama. Karena sesuatu terjadi, itu harus diklarifikasi, jika masih belum jelas, maka segalanya mungkin menjadi lebih rumit. Hanya ada 2 orang yang tersisa di Yancheng yang luas, semakin sunyi dan sepi. Setelah Xiao Yan menjadi Kaisar Dou selama bertahun-tahun, ada sekelompok orang di sekitarnya, menyanjungnya, dan dia terbiasa dengan kata-kata yang menyenangkan. Keluarganya semakin besar, dan rasanya selalu makmur. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat suasana hatinya langsung merasa sangat sedih. Meskipun Xiao Mei tidak terlalu penting di hatinya, dia selalu mencoba yang terbaik untuk menjadi dekat padanya. Biarkan dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Pada awalnya, Xiao Mei, di dalam hatinya, juga merupakan kesukaan khusus. Jika dia tidak menjadi pemborosan keluarga Xiao, maka dia masih bisa menjaga hubungan baik. Belum lagi Xiao Ning, itu adalah saudara iparnya. Hubungan semacam ini benar-benar membuatnya pusing. Dan ditempatkan di Yancheng juga merupakan idenya. Awalnya, orang-orang dari kelompok tentara bayaran naga iblis bisa tinggal di sini. Tapi dia masih menyimpan Xiao Ning. Orang-orang dari klan menepi. Mereka benar-benar panas. Tampaknya ketika otak orang tidak bisa panas, mereka akan membuat keputusan bodoh dan melakukan hal-hal bodoh. Di hati Xiao Yan saat ini, ada semua jenis selera. Masih sulit bagi Xiao Yan dan Cailin untuk menyelesaikan masalah di sini sekaligus. Meskipun Xiao Yan terkadang memasuki keadaan Dou Di, berkali-kali dia masih ditekan. Kekuatan intermiten seperti itu membuatnya sangat tidak nyaman. Saya pikir bahwa memasuki Dou Di adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik puncak di benua Douqi. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia masih di bawah kendali orang lain. Dan orang ini, dia tidak tahu banyak tentang itu. Ini adalah hal yang sangat fatal. Xiao Yan memandang Kailin. Kailin juga memandang Xiao Yan. Keduanya tersenyum tak berdaya satu sama lain. Hati mereka masam dan pahit, dan mereka memiliki semua jenis selera. Setelah hari yang nyaman, mereka tampaknya telah melupakan bahaya dan bencana. Setelah dimanjakan untuk waktu yang lama, orang akan merasa sedikit senang dan sedih. Mereka tampaknya telah melupakan kekuatan klan jiwa. Kaisar Surga Jiwa mengatakan bahwa dia telah jatuh, tetapi apakah dia menyembunyikan kekuatannya untuk waktu yang lama yang lalu? Monster berusia 1000 tahun, dengan pemikiran konvensional, masih tidak pantas. Tempat ini, yang baru saja disebut Yancheng, membawa mereka kesulitan setelah sedikit kontak. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiao Yan. Dan ketika dia berada di puncaknya, dia belum pernah mendengar tentang kota seperti itu di pegunungan Warcraft. Jika di waktu itu, dia mempelajari berita itu, dan dia tidak akan membiarkannya pergi. Sebaliknya, dia akan mencoba untuk memperbaikinya. Hidup ini benar-benar misteri yang tak terpecahkan, dan ada rintangan yang tidak diketahui dari waktu ke waktu. Jika dia ingin keluar dari itu, dia masih harus menghadapinya. Ada tingkat kesulitan tertentu. Pertama-tama, dia bukan pembangkit tenaga listrik puncak yang dapat mengerahkan kekuatannya dengan bebas. Kekuatannya saat ini dikendalikan oleh orang lain. Jika ada sedikit kecelakaan, kemungkinan besar dia akan terlibat di dalamnya. Dia tidak memiliki kepastian mutlak untuk melakukannya. Meningkatkan kekuatannya ke tingkat melarikan diri. Kadang-kadang, dia selalu berisiko. Seorang pejuang, sekarang di benua Douqi, adalah pemilik keterampilan bertarung kelas bawah. Ini adalah kelas tanpa jaminan dan keamanan. Jika ada adalah kesalahan kecil, itu akan hancur. Orang yang dapat bertahan hidup di pegunungan binatang iblis benar-benar memiliki energi. Berdasarkan pengalamannya sendiri, Xiao Yan hanya percaya bahwa tempat tanpa segel luar angkasa adalah tempat yang sangat berbahaya. Tapi dari situasi saat ini, kesimpulannya masih sangat salah. Dalam Yancheng, ada kehidupan di luar pemahamannya, dan kehidupan semacam ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembunyikan kekuatan. Baginya, untuk sementara, sulit untuk memecahkan misteri itu. Xiao Yan jatuh ke dalam kebingungan seorang Dou Di. Kebingungan semacam ini juga merupakan kebingungan yang paling sulit di benua Douqi. Perjalanan ke pegunungan Warcraft ini menghadirkan masalah lain bagi Dou Di Xiao Yan. Dia perlu melakukan yang terbaik. Dou Di tidak maha kuasa. Dou Di juga memiliki kesulitan dengan Dou Di. Meskipun, ia memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa, dan keterampilan bertarung akan sia-sia pada waktu-waktu tertentu. Dengan cara ini, keterampilan bertarung juga merupakan dekorasi. Situasi seperti itu seringkali paling membuat frustrasi dan mengecewakan. Kailin terbang di sepanjang Yancheng lagi, dan dia mengamatinya dengan cermat. Tidak mungkin orang biasa memecahkan segel di kota tanpa mengetahuinya dalam waktu sesingkat itu. Ini pasti kelas super. Namun, melihat keseluruhannya benua Douqi, jika Anda ingin menemukan orang seperti itu, selain Xiao Yan, siapa lagi dia? Dalam ingatan Cailin,
Tampaknya tidak ada kesan atau desas-desus tentang orang ini. Jaringan intelijen aliansi Tianfu tidak pernah memberikannya dengan informasi seperti itu. Setelah terbang untuk waktu yang lama, masih belum ada jejak yang ditemukan. Kailin harus mendarat dari langit. Melihat Xiaoyan, yang mengerutkan kening, Kailin juga tidak berdaya, dia juga kelelahan. Semua orang menghilang tanpa peringatan. Pergi, rahasia yang tersembunyi di kota ini masih sulit dipahami. Tidak ada jejak adegan pertempuran, dan tidak ada jejak darah. Namun, orang-orang menghilang dengan tenang seperti ini. Sungguh luar biasa. Cailin berpikir dalam kesurupan, otaknya kacau. Gunung Warcraft telah memberi Xiaoyan keraguan baru, serta kejutan baru bagi semangatnya. Setelah perang dengan Istana Jiwa berakhir, dia jatuh ke dalam kemalasan. Budidaya di luar angkasa juga merupakan proses pemrograman mekanis. Dia tidak tahu apa tujuan selanjutnya, ketika Doudi adalah pembangkit tenaga listrik puncak legendaris. Dia tidak berusaha keras untuk mengejarnya, dan ketika lingkaran cahaya Doudi menyelimutinya, dia merasa bahwa Doudi tampaknya melebih-lebihkan. Ketika dia bisa dengan mudah menyelesaikan semua masalah, dia merasa hidupnya tidak bisa lebih membosankan. Dia adalah orang kuat yang suka menggairahkan dan mengejar tantangan. Begitu hidup kehilangan kegembiraan dan tidak lagi mengejar, hidup tidak ada artinya. Kebingungan Yan Cheng telah membangkitkan keberanian dan kebanggaan di hatinya. Meskipun dia masih bingung, hatinya secara bertahap dipenuhi dengan ambisi, dan seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan. Dia tiba-tiba berkata kepada Kailin, mari kita hancurkan kota ini, karena itu menghancurkan kelompok tentara bayaran naga dan kehidupan orang-orang Xiao. Kita hanya bisa menghancurkannya dan membiarkannya ada, yaitu, itu adalah dosa. Jika kelompok tentara bayaran lain datang di masa depan, itu juga dapat menghancurkan hidup mereka. Jika kita menghancurkannya sekarang, itu dapat dianggap sebagai menyelamatkan orang mati. Ini juga merupakan perbuatan baik untuk memenangkan pagoda tingkat ke-7. Xiaoyan berkata masuk akal. Kailin juga setuju. Sebuah kota hanyalah sebuah bangunan mati. Jika Anda menghancurkannya, Kailin tidak akan merasa buruk. Kailin telah melakukan tindakan membunuh orang sebelumnya, dan dia melakukannya dengan senang hati. Semakin berdarah dan semakin kejam, semakin bahagia dia membunuh tanpa berkedip. Chengqi, Kailin dengan senang hati setuju dengan keputusan Xiaoyan. Jika Anda melipatnya, itu akan membalikkan dunia, dan jika Anda melipatnya, itu akan menjadi kekerasan. Kailin menjalankan dendamnya dan mendorong dengan kedua telapak tangan. Suara. Kekuatan 9 bintang Bouseng sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Dengan telapak tangan ini turun, kota itu tiba-tiba runtuh. Xiaoyan melihat pemandangan di depannya, segera menutup matanya dan menggelengkan kepalanya, menghela nafas lagi dan lagi. Kecepatan kehancuran akan selalu melebihi batas konstruksi. Bangunan yang sempurna kota ini segera runtuh seperti ini. Itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Hati Xiaoyan berjatuhan. Jika Anda memberi saya semacam kekuatan, saya akan membuat dunia berputar. Jika Anda memberi saya lautan, saya akan membuat gelombang besar. Saya Doudi. Setelah Cailin menamparkan telapak tangannya, dia mengulurkan tangannya lagi, merentangkan keempat jarinya, dan dengan lembut menepisnya. Kemudian dia melihat angin besar menyapu, mengangkat pasir dan lumpur yang pecah, dan perlahan menyapu tanah. Lalu, segera membuka semua lubang. Setelah melakukan ini, dia tertawa bahagia untuk sementara waktu. Dia menyelesaikan sebuah mahakarya. Ini adalah langkah paling merusak yang pernah dilakukan Kailin sejak dia memasuki Jiuxing Douseng. Dari lubuk hatinya, dia masih sangat puas dengan kekuatannya sendiri. Tepat setelah Kailin menyelesaikan semua ini, dia melihat cahaya keemasan berkedip dari pegunungan binatang iblis. Cahaya keemasan bergerak dengan kecepatan meteor. Setelah beberapa saat, mereka sampai di reruntuhan Yan Cheng. Xiaoyan dan Kailin mendongak, dan melihat ke atas. Saya melihat binatang mitos yang tingginya puluhan kaki dan panjang beberapa ratus kaki berdiri di depannya. Saya melihatnya mengangkat kepalanya, meraung keras, mengangkat cakar depannya dan melambaikannya ke udara. Cahaya putih melintas, dan kemudian sebuah kota muncul di depan mereka. Sebenarnya adalah bekas kota Yan. Apalagi, orang-orang dari keluarga Xiao dan pegunungan binatang iblis kebetulan tinggal di dalamnya. Xiaoyan memandang kerumunan dengan heran, dan Dici juga berdiri kaget saat ini. Di depan Xiaoyan, dia bertanya dengan heran, mengapa pemimpin resimen kembali? Xiaoyan dengan enggan berkata, kamu bisa memanggil mereka semua. Kota ini agak aneh. Kaisar Qi berkata dengan terkejut. Aneh? Apa yang aneh? Melihat jawaban Kaisar Qi, Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Dia berkata, kamu memanggil mereka dulu. Kamu harus percaya apa yang aku katakan. Kaisar Qi melihat bahwa Xiaoyan sedikit marah, dan berlari kembali dengan cepat. Mata binatang raksasa itu seperti dua bintang di langit. Dia membuka mulutnya dan berkata, manusia, mengapa kamu melecehkan klan unicorn kunoku lagi? Suara itu teredam. Dengan gema, Xiaoyan sedikit bingung karena sementara, dia berapa lama dia melecehkan klan kilin kuno lagi. Dia tertawa dan berkata, jalan naik ke langit, pergi ke satu sisi. Saya tidak pernah mengganggu ras Anda.
Setelah mendengarkan jawaban dari mereka berdua, Cailin berkata dengan terkejut, mungkinkah ini unicorn kuno dalam legenda para dewa, perlu sekali muncul di dunia ini, untuk menyerap atmosfer dunia. Mata Xiaoyan melebar kaget dengan apa yang dia katakan. Benua Daoqi begitu besar sehingga ada ras yang begitu aneh. Dia melirik unicorn kuno, Hehe berkata sambil tersenyum, saya harap Anda memaafkan saya atas ketidaksesuaian ini. Unicorn kuno berkata dengan marah, manusia, retorika, Anda menghancurkan kota Kaisar Iblis dan membunuh Kaisar Iblis, ini adalah kejahatan keji. Saya masih harus membalas dendam ini. Xiaoyan tersenyum sedikit dan berkata, karena Yang Mulia ingin membalas dendam, maka saya pasti akan menemani Anda, tapi saya hanya ingin tahu, bagaimana membalas dendam Yang Mulia ini. Unicorn kuno tertawa terbahak-bahak, gema bergema di lembah. Dia berkata, manusia, bagaimana saya bisa membalas dendam? Ini, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, tetapi kematian Anda pasti tragis. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, binatang buas, Anda akan melebih-lebihkan kemampuan Anda dan berbicara tanpa melihat objek. Saya adalah Kaisar Dou. Qilin kuno menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah Kaisar Dou, tapi aku itu juga Doudi, katamu, kita berdua Doudi, kamu yang terbaik, atau aku yang terbaik. Xiaoyan geli untuk sementara waktu, dia tidak menyangka binatang ini adalah Doudi. Luar biasa, binatang buas juga bisa menjadi Doudi. Sudah berapa lama Doudi begitu mudah untuk berkultivasi? Banyak puncak Douseng di benua Daoqi telah berlatih, tetapi sulit untuk masuk. Doudi, binatang buas ini dapat memasuki Doudi dengan sangat mudah. Ini keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Xiaoyan menyipitkan mata, menatap unicorn kuno dengan dingin, lalu melambai tangannya di atasnya. Dia berkata, yang terbaik di antara binatang. Saya memiliki pendapat yang tinggi tentang Anda, tetapi tidak mudah bagi Anda untuk mengalahkan saya. Unicorn kuno memandang Xiaoyan dengan jijik, dan matanya yang besar berkedip beberapa kali. Dia berkata dengan keras, nak, jangan sombong, ketika lelaki tua itu main-main. Kakek-kakekmu, oh, jangan katakan apa-apa, begitu banyak, singkatnya, dia masih memeras lumpur, kamu sedikit lebih muda, kamu berani menentang orang tua itu, dan tidak melihat kemampuan orang tua itu. Xiaoyan tertawa dan berkata, binatang, jika kamu takut kamu akan mati hari ini, anak mudaku akan mulai membunuh. Qilin kuno menggelengkan kepalanya dan berkata, nak, terserah kamu masih sedikit lagi, lembut, pikirkanlah, saya ingin membunuh orang tua itu. Tetapi kualifikasinya tidak cukup. Xiaoyan tertawa sebentar. Dia berkata, binatang, kamu mencari kematian. Xiaoyan menjadi marah untuk sementara waktu dan mengeluarkan raungan keras, jari marah Huang Quan. Dia langsung menyerang unicorn kuno. Meskipun dia juga seorang kaisar yang bertarung, unicorn adalah binatang buas dan persepsi jiwanya lemah. Segera saat dia menyerang, dia merasa kepalanya pusing dan sulit baginya untuk melakukannya. Berdiri, Xiaoyan tidak mengistirahatkan tangannya, dan dia menembakkan beberapa jari marah Huang Quan secara berurutan. Unicorn kuno tiba-tiba menjadi lemah dan ambruk ke tanah. Xiaoyan segera mendekat dengan 3.000 guntur, dan melemparkan tinjunya ke unicorn kuno. Dengan keras, pukulan berat mengenai kepala unicorn. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Dou, dan dia sebenarnya sangat tahan lama. Ketika dia meninjunya, itu seperti memukul tiang kayu. Xiaoyan membuka pukulan, diikuti oleh 2 pukulan dan 3 pukulan, 7 lubang unicorn kuno berdarah. Dia meninju tinjunya sebentar, lalu mengeluarkan suan penguasa berat dari ring, menjalankan dendamnya, dan menamparkan unicorn. Pukulan ini benar-benar menyebabkan unicorn melolong kesakitan. Tapi Xiaoyan tidak berhenti, dan menamparnya dengan keras satu kaki demi satu. Dengan setiap pukulan, dia berteriak, kamu abadi, kamu ingin membalas dendam, kamu akan mengambilnya. Melihat Qilin tidak bernafas dengan baik, Xiaoyan hanya merasakan kilatan cahaya kemasan, dan Qilin melesat ke angkasa seperti meteor. Lalu ada suara agung yang bergema di angkasa, dan perlahan datang, melukai tungganganku, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Nak, jangan terlalu kejam ketika Anda memulai, klik sampai Anda mencapainya. Anda harus memaafkan orang dan memaafkan mereka. Xiaoyan awalnya berpikir untuk mengejarnya kembali, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia menyerah. Tampaknya pemilik unicorn ini tidak ingin menyinggung perasaannya. Jadi maafkan binatang ini dan tidak tahan badai. Yang paling penting sekarang adalah untuk menangani urusan Yancheng. Dia turun dari udara dan berjalan perlahan ke kota. Dia berjalan menyusuri jalan lagi, dan memeriksanya dengan cermat, tapi melihat jalan masih seperti sebelumnya. Dia terkejut untuk sementara unicorn ini benar-benar mengembalikan Yancheng ke keadaan semula. Xiaoyan menoleh dan melirik Kailin, dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Kailin tersenyum dan berkata, Anda adalah seorang ahli, tetapi Anda datang untuk bertanya kepada saya. Saya pikir dia seharusnya meninggalkan jejak luar angkasa di kota, dan kemudian, kota itu dibungkus dengan jejak ruang. Pada saat yang sama, jejak ruang juga membutuhkan jejak jiwanya.
Kemudian, biarkan jejak jiwanya menggerakkan jejak ruang, sehingga mencapai tujuan restorasi ruang, selama saat Anda menghapus jejak jiwanya di kota. Kemudian, kota itu tidak berada di bawah kendalinya. Xiao Yan mendengarkan kata-kata Cailin, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Dia telah merenungkan pertanyaan ini, tetapi Cailin datang dengan jawabannya secara tak terduga. Sekarang duduk bersila di tanah, tangannya membuat segel, jiwanya keluar dari tubuhnya, dan dia dengan hati-hati di kota. Mencari jejak jiwa yang dibuat oleh unicorn. Meskipun keduanya juga bertarung dengan kaisar, jelas bahwa jiwa Xiao Yan sedikit lebih kuat, atau unicorn di penjara. Xiao Yan dengan mudah memiliki keunggulan. Singkatnya, dalam pencarian sebelumnya, jejak jiwa yang belum pernah ditemukan Xiao Yan, ditemukan kali ini, itu tersembunyi di atap kota, dan berbentuk ubin berlapis kaca. Xiao Yan membuat sedikit perubahan, dan kemudian dengan lembut menghapusnya. Dia berada di atas pilar, dia meninggalkan jejak jiwanya dan menjadi melegakan di atasnya. Setelah melakukan ini, Xiao Yan keluar dari kondisi kultivasi, membuka matanya, dan jiwanya diatur ulang dari alis. Xiao Yan tersenyum kecut dan berkata kepada Cailin, "Aku akhirnya lega. Kalau tidak, aku tidak tahu masalah apa yang akan datang." Cailin memberinya senyum bahagia dan berkata, "Selama kamu di sini, Yan Cheng tidak bisa lagi dipulihkan oleh orang lain." Xiao Yan tersenyum dan berkata, metode ini tidak buruk. Saya akan membuat Xiao Mansion, Yan Alliance, dan Tianfu Alliance menjadi ruang restorasi di masa depan. Bahkan jika mereka menderita kerusakan besar, mereka dapat dikembalikan ke tempat semula keadaan aslinya. Cailin tampak bahagia. Dia memandangnya dan berkata, itu terlalu menakutkan. Keluarga Xiao dapat bertahan dari orang-orang dari periode yang berbeda pada waktu yang sama. Xiao Yan memikirkannya dan berkata, superposisi ruang hanya bisa dilakukan oleh saya. Saya tidak akan menggunakan ruang untuk memulihkannya sampai mengalami kerusakan yang merusak. Cailin menggelengkan kepalanya dan berkata, Yan Cheng ini benar-benar mengungkapkan aneh. Itu selalu sulit untuk diketahui. Jika unicorn kuno menghapus jejak jiwa Anda lagi, ia masih dapat mengatur ruang untuk memulihkan. Kemudian, ada banyak penampilan asli Yan Cheng yang harus dilihat lagi ketika Anda menghapus jiwanya, dan ketika Anda menghapus jejak jiwanya, ternyata tidak, dan ada banyak misteri yang masih belum kita ketahui. Xiao Yan memikirkannya, mungkin Yan Cheng ini sendiri adalah kota kosong, hanya dengan cara ini penjelasan yang masuk akal dapat dibuat. Lalu, siapa yang membangun Yan Cheng, kapan dibangun, di mana tempat paling awal, ini semua akan mencurigakan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, ini, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Kuncinya adalah membiarkan orang-orang dari kelompok tentara bayaran naga iblis dan klan Xiao masuk dan garnison lagi. Dengan jejak jiwaku, bahkan jika orang lain menyerangnya, saya juga bisa merasakannya, jadi saya akan datang dengan kecepatan tercepat dan memberikan bantuan paling cepat. Cailin memandang orang-orang yang gembira, dan tidak melihat sedikitpun kekhawatiran dan kecemasan di wajah mereka. Apakah mereka tidak merasakan bahaya? Pemulihan ruang benar-benar sangat kuat. Ketika Yan Cheng dihancurkan dan dipulihkan, mereka apakah Anda tidak menderita? Ada tikungan dan belokan, hati Cailin sangat penasaran. Dia memanggil Dicu dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana perasaanmu di Yan Cheng? Dicu tertegun sejenak, dan berkata, ini hanya langit, gelap untuk beberapa saat, tembok kota bergetar hebat, dan kemudian langit menyala lagi, memperlihatkan matahari, dan dikatakan bahwa itu adalah gempa bumi. Cailin tersenyum sedikit, tetapi sayang sekali dia tidak mengalaminya. Situasi seperti di kota beberapa pengalaman juga semacam pengetahuan. Setelah mendengarkan narasinya, Cailin menatapnya lagi, dan menemukan bahwa Kaisar Chu telah melompat dari seorang master pertempuran yang hebat menjadi seorang semangat juang. Bahkan dia kagum dengan kecepatan yang begitu tinggi. Di suku manusia ular, kultivasinya bisa disebut sesat, tetapi Kaisar Chu ini sebenarnya lebih sesat. Kecepatan seperti itu, tentu saja, menakutkan. Dia tersenyum dan berkata, kamu adalah semangat juang. Dicu mengangguk, sebenarnya, dia sendiri bingung dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi Dowling. Cailin menatapnya dengan bingung, dan tidak bisa menahan nafas. Yan Cheng ini benar-benar aneh. Dia berpikir, lalu bagaimana dengan Xiao Mei dan Xiao Ning? Dia ingin tahu seberapa maju mereka berdua sekarang, jadi Cailin berjalan ke arah mereka. Keduanya berdiskusi, dan mereka terlihat sangat intens. Keduanya berdebat tentang apakah ada gempa bumi. Sudut pandang Xiaoning adalah bahwa Yan Cheng dihancurkan oleh kekuatan eksternal yang sangat kuat, sedangkan sudut pandang Xiao Mei adalah bahwa gempa bumi telah terjadi di Yan Cheng. Cailin terkejut bahwa Xiaoning akan benar. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiaoning, menurutmu mengapa Yan Cheng dihancurkan oleh kekuatan eksternal? Xiaoning berkata, itu hanya perasaan, bencana tiba-tiba tanpa peringatan mungkin bukan masalah besar. Tubuh, seolah-olah tangan besar meremasku dengan keras, dengan perasaan mati lemas. Cailin merasa bahwa Xiaoning sangat kuat, dan kemudian menatapnya dengan cermat. Dia benar-benar maju dari Dou Huang ke Dou Zong.
dan begitu juga Xiao Mei. Yan Cheng ini benar-benar sangat aneh. Saya merasakan perubahan di antara keduanya, dan kemudian melihat orang-orang dari kelompok tentara bayaran naga iblis. Para petarung telah menjadi petarung, dan para petarung telah menjadi petarung besar. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di keluarga Xiao. Semua orang maju, ini benar-benar menakutkan, dan energi kemajuan mereka diperoleh ketika ruang dipulihkan, atau ketika Yan Cheng dihancurkan. Kailin tertarik dengan ini, jika penghancuran Yan Cheng bisa jika Anda tingkatkan kemampuan bertarungmu, kamu mungkin juga menghancurkannya beberapa kali lagi di masa depan. Kemudian, pulihkan, jika Anda tidak perlu menghancurkannya, Anda dapat langsung memulihkannya untuk maju, maka itu akan lebih sederhana. Di masa depan, orang-orang dari klan Xiao takut bahwa mereka semua akan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di benua Douqi ini. Dengan Kaisar Dou seperti Xiao Yan dan pembangkit tenaga listrik kelas 1 yang bertanggung jawab, orang-orang Xiao Clan benar-benar beruntung. Cailin secara intuitif, ruang ini dipulihkan, saya khawatir itu hanya bisa dilakukan di Yan Cheng. Kota-kota lain mungkin tidak memiliki fungsi seperti itu. Dalam buku-buku kuno yang dia kenal, hanya beberapa kata yang direkam, tidak banyak sapuan kuas untuk merekam pemulihan ruang. Sebenarnya, keluarga Xiao ini telah mengalami hal seperti itu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk waktu yang lama. Dia sekali lagi senang atas keberuntungan Xiao Yan dari lubuk hatinya. Bahkan ketika orang ini tidak beruntung, dia dapat memiliki keberuntungan. Xiao Yan juga serius memikirkan pemulihan ruang. Dia telah memikirkan bagaimana memiliki kemampuan untuk memulihkan ruang, tapi dia belum bisa memahaminya. Surga turun di klan Xiao. Setelah berurusan dengan masalah ini, Xiao Yan merasa bahwa dia masih menjadi kekuatan Kaisar Dou. Untuk sementara, dia sedikit ragu. Akankah kekuatan Kaisar Dou hilang lagi? Ini benar-benar hal yang tidak berdaya. Yan Cheng, Anda masih harus pergi, dan semua yang ada di sini perlu diatur oleh Kaisar. Kaisar hari ini juga sedikit mencapai Dou Spirit. Jika Anda beruntung, Anda akan segera mencapai pangkat Dou Huang. Ikuti Dou di benar-benar beruntung. Cailin juga linglung. Satu hal ini membuatnya merasa naik turun. Dia sekarang adalah istri Kaisar Dou, wakil pemimpin aliansi Tianfu dan aliansi Yan, dan wakil pemimpin Korps Tentara Bayaran Naga Iblis. Di organisasi manapun, selama Xiao Yan tegak, dia harus menjadi bawahan, dengan identitas yang begitu bergengsi. Bahkan dia merasa ilusi. Terkadang, ilusi yang berlebihan akan membuat orang kurang percaya diri. Dia bahkan merasa sedikit pusing. Pada hari-hari ini ketika Xiao kekuatan Yan menurun, dia merasa sangat bingung lagi. Kemana tujuannya? Tujuannya. Setelah meninggalkan Yan Cheng, kemana kita harus pergi? Dia tersenyum sedikit pada Xiao Yan. Dengan sedikit keintiman di wajahnya yang menawan, Xiao Yan memeluk bahunya dan menepuk kepalanya. Saat ini, dalam pikirannya, dia hanyalah seorang gadis kecil yang tidak akrab dengan dunia. Sikapnya membuat pipi Cailin sedikit memerah. Dia menawan, tetapi juga sedikit pemalu saat ini. Dia terlihat sangat imut. Xiao Yan menatapnya seperti ini, dan hatinya menjadi terobsesi untuk sementara waktu. Ratu Medusa masih sangat menawan. Mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di Yan Cheng lagi, Xiao Yan menarik tangan Cailin dan berkata, "Ayo pergi, jalan masih panjang." Sama seperti pemborosan keluarga Xiao saat itu, sekarang, dia adalah penantang lagi, dan hanya ada satu orang di sisinya. Yao Lao Tua memberinya bantuan yang sangat kuat dan membiarkannya melewati kesulitan lagi dan lagi. Sekarang, masalah ini perlu dibawa sendiri. Ini adalah kehidupan bahagia yang sesungguhnya. Dengan istri kesayangannya di sisinya, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Melihat seluruh benua Douqi, dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak kelas 1. Dimanapun dia pergi, akan diperlakukan sebagai tamu. Tetapi perlakuan seperti ini membuatnya sangat panik. Dia hanya suka menjalani kehidupan normal yang tidak disebut-sebut. Seorang Kaisar Dou, selama yang dia inginkan dan inginkan, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dan kehidupan materialnya cukup kaya. Dan Xiao Yan tidak menyukai kesopanan munafik itu. Dia hanya ingin menjalani kehidupan kultivasi. Terlepas dari murid-muridnya, dia belum secara resmi menerima muridnya. Dengan pelajaran Yao Lao dari masa lalu, dia sangat khawatir bahwa hati orang-orang akan jahat, dan dunia sungai dan danau yang kacau dan rumit akan menenggelamkannya. Xiao Yan dapat dianggap sebagai orang yang pendiam sekarang, dengan hanya Cailin di sampingnya. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan menuju pegunungan Monster Beast, menebak-nebak apa yang akan mereka temui di masa depan. Sejak dia menjadi pemimpin aliansi Tianfu, banyak hal yang perlu diputuskan olehnya. Dalam urutan lain, dia menjadi lebih menentukan hari demi hari. Tidak peduli besar atau kecil, dia tidak boleh diseret. Saat itu, ada banyak orang kuat di sekitarnya. Tapi sekarang hanya ada satu skala warna tersisa, orang terdekatnya. Setelah beberapa tahun berbagi suka dan duka, keduanya menjadi lebih dan lebih diam-diam. Selama pikiran satu orang bergerak, orang lain akan merespons dengan cepat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.